iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, itu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, ahibbati fillahi azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu berkaitan dengan fikih Ramadan atau fikih ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, kemudian apa yang kita harus lakukan semenjak ditetapkannya bulan Ramadan, kemudian kita salat tarawih, kemudian kita berniat, kemudian pada pertemuan akhir kita bahas pada makan sahur kalau tidak salah. Maka pada kesempatan kali ini kita bahas selanjutnya, mudah-mudahan sampai selesai, sampai salat Idul Fitri. Sampai salat Idul Fitri. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemarin terluput berkaitan dengan sahur. Berkaitan dengan sahur. Ada beberapa masalah yang muncul dalam sahur. Kita sebutkan bahwasanya waktu terbaik kemarin makan sahur sekitar 15 sampai 20 menit. Karena kata para sahabat, kami makan sahur bersama Nabi, kemudian kita salat, kata beliau, kata mereka sekitar 50 ayat, sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. Maka kalau kita konversikan 50 ayat, itu sekitar 15 sampai 20 menit. Maka inilah waktu makan sahur terbaik yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari sini para ulama mengatakan sahur sunnahnya ditakhirkan, sunnahnya diakhirkan. Namun ada masalah berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza sami ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Barang siapa di antara kalian yang mendengar azan kemudian tangannya masih megang air, masih ada gelas, kata Nabi falyaqdi hajatahu, maka dia selesaikan hajatnya, baru dia taruh gelasnya. Ikhwani fiddin, ini hadis sahih. Sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan. Artinya hadis ini sabit dari Nabi SAW, benar-benar dari Nabi. Barang siapa yang sedang sahur, kemudian dia megang gelas, ternyata bunyi azan, maka hendaknya dia menyelesaikan hajatnya, kata Nabi SAW. Namun hadis ini ternyata dikritik oleh sebagian para ulama. Bukan dikritik, ditakwil. Kenapa ditakwil? Karena hukum asal kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah sampai terbit fajar. Artinya kalau sudah azan subuh, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Namun hadis tadi mengatakan, tapi kalau masih ada gelas di tangan, boleh selesaikan hajat. Seakan-akan ini bertentangan antara ayat dengan hadis Nabi SAW. Maka banyak para ulama, mereka mentakwil hadis yang tadi. Sebagian mereka mengatakan, ini hadis tidak berkaitan sama sekali dengan puasa. Artinya ini sama dengan hadis la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat kalau makanan sudah siap. Ada hadis demikian. Kenapa Nabi enggak pengen kita enggak khusyuk? Kita salat tapi pikiran kita di makanan. Maka kata Nabi, makan dulu baru salat. Nah, hadis ini sama dengan hadis yang itu. Nabi mengatakan minum dulu baru salat. Jadi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan puasa, kata Nabi. Ini sebagian pendapat ulama. Jadi kalau lagi minum, dengar azan, minum aja tetap gak apa-apa. Dan ini sama sekali tidak berkaitan dengan puasa. Ulama yang lain mentakwil, mereka mengatakan ini di awal-awal Islam.
Ada namanya adzan pertama dan adzan kedua. Nah, hadis ini dibawa ke ke adzan yang pertama. Jadi ketika adzan pertama dikumandangkan sedangkan kita masih minum, maka Nabi minum aja nggak apa-apa. Minum saja tidak mengapa karena batas masuknya puasa itu di adzan kedua. Dan masih banyak lagi takwilan-takwilan yang lainnya. Namun kita tidak pungkiri ada sebagian ulama memahami hadis ini secara zahir. Secara zahir. Artinya secara eksplisit artinya kalau sudah adzan, tapi kalau kita masih pegang air, kita butuh minum air tersebut, tetap nggak apa-apa kita minum air tersebut. Namun mereka mengatakan ini rukhsah. Ini adalah keringanan. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Supaya kita nggak bermudah-mudahan. Sebagian orang sambil nunggu adzan, sambil megang air, sambil nonton. Ketika adzannya dikumandangkan, dia minum, glek, baru dia taruh. Padahal adzan sudah dikumandangkan. Maka perilaku seperti ini dikhawatirkan puasanya tidak sah. Karena dia dengan sengaja megang minum dan menunggu adzan. Padahal kata Allah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai terbit fajar. Artinya kalau sudah adzan berhenti, enggak boleh makan dan minum. Maka hati-hati dengan perilaku tersebut. Adapun jika kita mungkin telat bangun, mungkin mepet 2 menit lagi adzan, kemudian kita berusaha minum, tiba-tiba ketika minum sudah adzan, maka nggak apa-apa kita selesaikan hajat kita. Maksud saya jangan sampai kita sengaja megang-megang gelas sambil nunggu-nunggu adzan. Ketika Allahu Akbar kita minum, ana khawatir puasanya tidak sah karena matahari sudah terbit, sudah dikumandangkan adzan, tapi kita tetap nekat minum. Ini makanya hati-hati dengan perilaku demikian. Ikhwani fiddin, kemudian masalah tentang sahur, masih tentang sahur, yaitu berkaitan dengan junub. Artinya, kalau seseorang dia junub di malam hari, maka bukan syarat berpuasa harus sudah bersih dari junub. Saya ulang, bukan syarat sah puasa seseorang harus bersih dari junub. Artinya, ketika seorang dia junub, kemudian adzan, baru dia mandi, puasanya tetap sah. Karena inilah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah mandi junub tatkala di waktu selesai sahur. Maka para ulama mengatakan bukan syarat sah puasa harus bersih dari junub. Oleh karenanya para ulama mengatakan seorang dia jima berhubungan sama istrinya, kemudian 1 detik sebelum adzan dikumandangkan dia lepas, dia berhenti, maka puasanya sah meskipun dia belum mandi junub. Yang menjadi ibrah selesai berhubungan. Adapun imbas dari hubungan tersebut dia masih junub, maka tidak mempengaruhi puasanya. Boleh dia mandi ketika sudah adzan. Ini yang harus dipahami karena banyak pertanyaan seperti ini. Ikhwan fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian setelah kita sahur, maka kita berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Maka lengkapilah puasa kalian sampai terbenam matahari. Ikhwan fiddin, maka kita bahas tentang puasa. Apa sih puasa itu? Para ulama mendefinisikan dengan al-imsaku anil akal wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajris shadiq ila ghurubis syam. Kata para ulama, makna puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa sejak terbit matahari sampai terbenam matahari dengan niat. Jadi saya ulang definisinya, menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Maka berangkat dari definisi ini, kalau kita preteli, maka ada 2 poin di situ. Ada 2 poin. Yang 2 poin ini menjadi rukun puasa. Yang pertama adalah imsak, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Yang kedua adalah niat.
Salah satu dari ini tidak ada, maka puasanya tidak sah. Seorang niat puasa, tapi makan, puasanya tidak sah. Demikian juga seorang dia menahan diri dia puasa, tapi dia nggak pakai niat, maka puasanya tidak sah. Kita lihat betapa banyak orang puasa buat diet, atau puasa mungkin karena mau cuci darah. Itu tidak ada nilai ibadahnya. Maka puasa seperti ini tidak sah. Harus ada dua rukun yang terpenuhi, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa bersama dengan niat. Dan niat ini harus sampai ujung. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara pembatal puasa yaitu niat membatalkan puasa. Saya contohkan misalnya kita siang hari capek, lagi malas puasa, terbetik dalam hati saya pengen batal. Kemudian dia ambil HP-nya, dia pesan Gojek, GoFood. Setelah pesan ternyata GoPay-nya habis, saldonya juga habis. Maka meskipun makanannya nggak datang, puasanya sudah batal. Kenapa? Dia sudah niatkan dia ingin batal puasa dan dia sudah bertindak pengen pesan makanan. Meskipun GoPay-nya nggak ada atau saldonya habis, jadi nggak jadi datang makanan. Meskipun belum masuk makanan ke mulutnya, tapi kalau sudah niat, maka puasanya tetap sudah batal. Ini sebagian pendapat para ulama. Maka niat ini sangat penting, harus kita jaga sejak awal puasa sampai terbenam matahari. Ikhwani fiddin, apa hukum puasa bulan Ramadan? Maka semua kaum muslimin paham bahwasanya puasa bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat ini Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita sebagai orang beriman, harusnya kita mendengar ayat ini. Apa sih yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Perhatikan, para ulama membahas diksi ayat ini. Allah mengatakan diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Para ulama menjelaskan, Allah sengaja mendatangkan diksi ini untuk meringankan kaum muslimin. Bagaimana penjelasannya? Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, ini puasa wajib buat kalian. Puasa ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dan ternyata mereka mampu melakukan puasa tersebut. Maka orang mukmin kalau ketika dia mendengar itu harusnya dia lebih ringan. Artinya dia mengatakan, orang dulu aja bisa, masa saya tidak bisa. Seperti seorang bos datang, misalnya dia datang manggil si A, Fulan A kesini. Saya kasih kamu project ini, tauhilah project ini pernah diselesaikan sama si B dan berhasil. Maka si A pasti ada termotivasi. Dia mengatakan, si B saja bisa, masa saya tidak bisa. Inilah diksi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kaum muslimin. Allah sebenarnya bisa cukup mengatakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, tanpa menyebutkan telah juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tapi sengaja Allah datangkan untuk meringankan kaum muslimin. Ini di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Inilah tujuan puasa. Tujuan puasa yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bulan Ramadan itu seperti bulan madrasah, seperti sekolahan atau pesantren kilat. Kita belajar dalamnya, kita mencari ketakwaan agar kita lepas dari Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, kita tidak bertakwa atau mungkin ketakwaan kita malah turun, maka ini tidak merealisasikan tujuan dari puasa tersebut.
maka puasa kita perlu ditanyakan. Apakah puasa kita bernilai enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Kalau kita berbicara tentang puasa Ramadan, maka keutamaannya sangat banyak. Keutamaan sangat banyak. Sebelum kita masuk ke keutamaan, saya ingin masih bicara tentang hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan tadi hukumnya apa? Wajib. Para ulama menjelaskan, orang yang tidak mau puasa di bulan Ramadan, malas ya. Dengan orang yang berzina, lebih buruk orang yang tidak puasa karena malas. Kenapa? Karena orang yang tidak puasa, ini dia sedang bermaksiat, meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia dosa besar. Tapi yang mengherankan, sebagian orang terang-terangan dia buka puasa tanpa ada rasa malu. Tapi kalau dia berzina, dia minum khamar, dia minum judi, dia malu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau puasa sudah lazim, sudah lumrah di sebagian masyarakat. Dulu ada hordennya, sekarang nggak tahu masih ada horden nggak di warteg. Sebagian orang nggak merasa malu dan merasa biasa-biasa aja. Gampang, nanti saya ganti, bisa kok. Para ulama menjelaskan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur karena malas, ini dia lebih buruk dosanya daripada orang yang berzina. Cuma ini kita tidak sadar terkadang dan banyak kaum muslimin tidak tahu. Inilah pentingnya hukum wajib berpuasa. Ikhwani fiddin, orang yang berpuasa tentu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kalian berpuasa karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. La mithlahu. Tidak ada yang menandingi ibadah puasa. Dalam riwayat lain Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu buat saya, kata Allah, dan saya yang akan mengganjar pahala tersebut. Perhatikan, Allah mengatakan kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan soleh anak Adam itu untuk dia sendiri. Beda dengan puasa. Puasa itu untuk saya, dan saya yang langsung akan mengganjar balasan dari pahala puasa tersebut. Para ulama mengatakan, ketika Allah mengatakan saya yang langsung akan membalas pahala puasa, ini artinya pahalanya unlimited, tidak terbatas. Karena amalan soleh standarnya, kata Nabi SAW, dibalas dengan asyra hasanatin ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Amalan soleh itu diganjar 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kira-kira begitu. Amalan soleh ganjaran pahalanya sekitar 10 atau sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa nggak disebutkan, tidak disebutkan. Artinya pahalanya unlimited, nggak disebutkan oleh Allah. Kita nggak tahu seberapa banyak pahala puasa. Dicontohkan misalnya, ada seorang bos, dia datang panggil si fulan, si A dengan si B. Dia mengatakan, si A ini kerja proyek, saya kasih kamu nanti 20 juta bonus. Saya kasih kamu 20 juta. Saya panggil si B lagi. Ini tadi si A, sekarang saya panggil si B. Si B, sini. Saya kasih kamu proyek, bonusnya nantilah. Bonusnya nantilah, nggak disebutin. Kira-kira besar atau kecil? Kalau manusia ada dua kemungkinan, bisa kecil, bisa besar. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah mengecewakan. Ketika Allah tidak sebutkan apa imbalannya, yakinlah itu sangat besar. Makanya para ulama mengatakan tidak ada batasannya, unlimited pahala puasa itu. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, saya yang akan ganjar langsung pahala puasa tersebut. Kenapa demikian? Karena puasa itu ibadah ikhlas. Ibadah ikhlas, nggak kelihatan kecuali kita ngomong. Antum sholat kelihatan sama orang, baca Quran
kelihatan sama orang. Ada mulutnya komat-kamit. Zikir juga kelihatan. Tapi kalau puasa nggak kelihatan. Nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Kapan orang tahu? Kita bilang saya puasa. Itu baru orang tahu. Tapi kalau kita nggak ngomong, nggak ada yang tahu. Makanya para puasa itu ibadah yang sangat ikhlas. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengganjar. Ini keutamaan puasa secara umum. Secara umum, puasa sunnah, apapun itu masuk dalam pahala ini. Bagaimana kalau puasa tersebut ditaruh di puasa Ramadan? Yang kita sudah sebutkan bulan lalu, pertemuan yang lalu, bulan Ramadan itu bulan barokah. Yang pahala itu berlipat-lipat ganda. Asalnya tidak ada batasnya, kemudian dilipat gandakan. Itu bagaimana coba? Apalagi yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Penyasih dan Maha Penyayang bagi umat, bagi hamba-hambanya. Jadi pahala puasa itu sangat besar. Sekarang kita masuk dalam udzur orang berpuasa. Udzur orang tidak berpuasa. Ada beberapa udzur yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Boleh orang yang sakit tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka boleh dia berbuka dan dia ganti nanti puasanya di hari yang lain. Dibahas oleh para ulama, apa sih standar sakitnya seorang itu yang boleh membatalkan puasa? Maka sakit yang jadi standar adalah sakit yang bisa memudaratkan orang tersebut. Artinya kalau dia puasa, dia bisa terjatuh lemah atau menjadi parah, bikin dia memudaratkan. Maka dari sini pilek, bersin-bersin, bisul itu bukan ya sakit-sakit ringan lah, bukan hal yang bisa membuat orang bisa berbuka. Yang bisa berbuka adalah sakit-sakit yang berat. Kemudian para ulama bahas ada dua jenis orang sakit. Jenis pertama, sakit yang bisa sembuh. Maka kewajiban dia apa? Qadha. Boleh bagi dia buka, nanti qadha di hari-hari berikut. Ada jenis sakit yang kedua, yaitu sakit yang tidak bisa sembuh. Yang dokter sudah vonis ini orang sakitnya nggak bakalan sembuh, susah. Bukan nggak bakalan, susah untuk sembuh. Maka orang seperti ini dia tidak wajib qadha. Apa kewajiban dia? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Orang seperti ini dikiaskan seperti orang yang sepuh. Orang sepuh dikiaskan seperti orang ini. Jadi orang-orang sepuh yang sudah 70 mungkin 80 yang tidak bisa puasa, maka mereka juga tidak diwajibkan puasa dan tidak diwajibkan qadha. Gimana mau qadha? Sekarang aja nggak bisa puasa. Semakin lama semakin tua, jadi nggak bisa qadha. Apa yang harus dia lakukan? Dia bayar fidyah. Fidyah itu berapa? Kalau beras ya 1,5 kilo, setengah sok, 1,5 kilo. Tapi kalau lebih yang mudahnya, kemarin sudah sebut kalau tidak salah, beli nasi padang lengkap dengan airnya, kita kasih ke fakir miskin. Nasi padang yang 25.000 lah, jangan yang 10.000. Yang sesuai yang kita makan itu sudah cukup untuk fidyah untuk satu orang. Jadi sakit dua, sakit bisa sembuh dan sakit tidak bisa sembuh. Sakit bisa sembuh, qadha. Sakit tidak bisa sembuh, dia harus bayar fidyah. Ini udzur pertama. Udzur kedua yaitu orang yang safar. Orang sedang safar, musafir. Maka orang yang safar boleh dia untuk tidak berpuasa. Muncul pertanyaan, mana lebih utama, puasa atau tidak bagi orang yang safar? Ini pertanyaan pasti ditanyakan setiap bulan puasa. Jawabannya dirinci. Kalau seorang safarnya berat, artinya mungkin dia safar naik kapal, naik mobil berjam-jam, yang membuat dia berat, maka afdolnya dia berbuka. Afdolnya dia berbuka, bahkan bisa jadi wajib, karena mungkin kalau dia berpuasa bisa bikin dia sakit. Maka afdolnya dia berbuka. Jenis yang kedua, safarnya ringan. Misalnya saya ke Surabaya, saya cuma naik
diantar ke bandara, ngantri sebentar, naik pesawat sejam, turun, nggak ada efek sama sekali, nggak ada rasa apa-apa. Maka orang yang seperti ini, ahsannya, afdolnya, dia berpuasa. Dia berpuasa. Tapi kalau saya berbuka boleh nggak? Saya naik pesawat ke Surabaya 1 jam, saya berbuka. Boleh nggak? Boleh. Karena hukum asal orang musafir boleh berbuka. Meskipun safarnya ringan. Tapi kalau kita bicara secara afdoliyah, lebih utama, ahsannya yang terbaik dia tetap berpuasa. Kenapa? Dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang bulan yang penuh berkah. Dan itu lebih ringan bagi dia. Daripada nanti dia ganti di hari-hari yang lain. Orang ketika tidak berpuasa, kita puasa itu berat. Makanya puasa wajib Ramadan itu lebih mudah daripada puasa Syawal. Puasa Syawal itu berat. Lingkungan kurang mendukung. Kalau bulan Ramadan mendukung semuanya bareng, puasa bareng. Maka lebih afdol, lebih ahsan dia berpuasa kalau safarnya ringan. Kemudian yang ketiga yaitu orang wanita haid, wanita nifas. Boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya yaitu ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil dan menyusui boleh juga bagi mereka tidak berpuasa. Bagaimana qada mereka? Para ulama bahas panjang lebar. Ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan qada, ada yang mengatakan qada sama fidyah. Wallahu taala alam. Kalau saya ditanya, saya jawabnya qada. Tetap qada. Tapi kalau sudah bertumpuk-tumpuk, tetap dia harus berusaha untuk qada. Tapi kalau dia sudah tidak mampu, baru dia bayar fidyah. Bayar fidyahnya bukan karena bayar dia tidak puasa, tapi bayar karena ketidakmampuan dia untuk mengqada puasa-puasanya. Karena ada ibu-ibu yang produktif. Tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui. Tahun depan lagi dia hamil, tahun depannya lagi dia menyusui. Bisa jadi 3 kali berturut-turut atau 4 kali berturut-turut. Maka ibu-ibu seperti ini, kalau dia tidak mampu qada, dia bayar fidyah. Jadi pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita puasa, ada hal yang harus kita jaga, ada 2, yaitu pembatal puasa dan pembatal pahala puasa. Ada 2, pembatal puasa dan pembatal pahala puasa. Pembatal puasa jelas, makan, minum, berhubungan dan yang lain-lain. Muntah juga pembatal puasa, muntah yang disengaja. Misalnya seorang masukin tangannya di mulut atau sengaja nyium-nyium sesuatu, kemudian dia muntah, maka ini puasanya batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, puasanya tidak batal. Maka ini mudahlah membatal pahala puasa. Dan makan dan minum ini juga mencakup semua hal yang bermakna makan dan minum. Ada di sana jenis makanan yang tidak lewat mulut. Apa contohnya? Suntik vitamin atau infus. Ini taghadzi kata para ulama, ada gizinya di dalam. Jadi seorang kalau setelah diinfus, setelah disuntik vitamin, dia biasanya seger. Maka yang seperti ini juga dihukumi seperti makan atau minum. Maka ketika orang suntik vitamin di siang hari atau infus di siang hari, maka puasanya batal. Suntik vaksin gimana? Suntik vaksin makanan bukan? Bukan. Bahkan habis suntik vaksin biasanya lemas. Maka para ulama mengatakan suntik vaksin tidak membatalkan puasa karena dia bukan makanan. Oke, pembatal puasa mudahlah, orang semua tahu. Yang bahaya ini yang satu nih. Pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa. Kata para ulama, siyamul awam, puasanya orang-orang awam itu hanya meninggalkan pembatal puasa. Mereka tidak perhatian sama pembatal pahala puasa. Karena puasa terkadang sah tapi nggak ada pahalanya. Sama orang juga terkadang haji sah tapi tidak ada pahala. Lain contohnya apa? Orang pergi haji dengan uang haram. Hajinya sah tapi tidak ada pahalanya. Ada orang sholat pahalanya tidak ada. Siapa mereka? Orang-orang yang pergi ke dukun, nanya-nanya sesuatu. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, kata Nabi, barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia nanya-nanya sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ketika dikatakan tidak diterima, bukan artinya tidak wajib. Tetap wajib bagi dia untuk sholat, tapi sholatnya tidak berpahala di sisi Allah. Demikian juga puasa, hati-hati. Puasa kita bisa sah,
tapi tidak ada pahalanya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang tidak ada yang dapatkan kecuali lapar dan haus. Dalam yang hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan haram, perbuatan-perbuatan haram, maka Allah tidak butuh sama puasanya. Allah tidak butuh sama dia nahan makan, sama tidak butuh dia nahan haus. Artinya puasanya sah tapi tidak ada pahalanya. Maka hati-hati, perhatian bagi kita kalau sudah bulan puasa, udah tinggalin namanya bohong-bohong, dusta-dusta. Tinggalin kita zolimi orang. Tinggalin kita gibahin orang. Hati-hati, gibah ini yang paling bahaya. Bukan ibu-ibu sekarang gibah, bapak-bapak juga gibah. Ada majelis kumpul-kumpul cerita orang. Bahkan yang ceritain siapa? Pemerintah. Yang diceritain siapa? Pemerintah. Ini hati-hati, apalagi bulan puasa. Para ulama khilaf, gibah itu batalin puasa apa enggak sih? Kalau dusta, mereka sepakat tidak batalin puasa. Tapi kalau gibah, sebagian ulama berpendapat gibah ini membatalkan puasa karena saking bahayanya gibah. Tapi yang benar gibah tidak membatalkan puasa. Cuman pahalanya tidak ada kalau orang sudah bergibah. Karenanya para ulama seperti sahabat Jabir bin Abdullah, dia mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim. Kalau engkau berpuasa, maka puasakanlah matamu, telingamu dan mulutmu dari perkara-perkara yang haram. Jadi bukan perut doang yang puasa, semua anggota tubuh kita harusnya berpuasa. Anas bin Malik pernah mengatakan, "Ma shoma man dhalla ya'kulu luhaman nas." Tidak dikatakan seorang itu berpuasa kalau dia makan daging saudaranya. Apa makan daging saudara? Ghibah. Jelek-jelekin orang. Dan ghibah itu bukan bohong, ghibah itu benar. Kalau bohong itu namanya dusta atau fitnah. Terkadang alibinya gini, enggak, emang orangnya kayak gitu kok. Ya emang benar orangnya kayak gitu. Itu namanya ghibah itu. Ceritain kenyataan yang sebenarnya. Kalau ceritain kebohongan itu namanya fitnah atau dusta. Sekarang kebanyakan orang beralibi, yang saya ceritakan ini benar. Iya, perbuatanmu ceritain kebenaran, kejelekan orang yang benar, itu namanya ghibah. Hati-hati bulan Ramadan, bedain bulan Ramadan kita dengan bulan Ramadan, dengan selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita nggak ghibah, selain bulan Ramadan juga kita tidak ghibah. Bukan kita ghibah, tapi tidak ghibah juga. Artinya kita harus jaga puasa kita. Maka malamnya kita malamnya kita berbuka, sholat tarawih lagi. Kemudian ingat di 10 akhir 10 akhir bulan Ramadan ada syariat itu namanya i'tikaf. Kita disunahkan untuk i'tikaf, dan i'tikaf yang benar tidak ada batas tertentu, waktu tertentu. Jadi kita pagi kerja, malam ada kesempatan buat kita i'tikaf, itu i'tikafnya sah. Karena sebagian orang nggak mau i'tikaf karena ada mereka berkeyakinan i'tikaf itu harus 10 hari atau 9 hari, pokoknya harus sampai selesai. Enggak, para ulama mengatakan orang sejam di masjid pun itu sudah disebut i'tikaf. Maka kalau kita ada punya kesempatan waktu, misalnya pagi kerja, malam ada waktu buat kita i'tikaf, kita i'tikaf. Kita cari malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Tapi yang jadi pertanyaan, kita lagi ngapain? Kalau kita baca Quran seperti baca Quran 83 tahun. Kita sholat seperti sholat 83 tahun. Kita tidur berarti seperti kita tidur 83 tahun. Kita nonton tinggal dikiaskan. Rugi kalau kita tidak beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka setelah malam Lailatul Qadar akhir kita berlebaran. Berlebaran yang ikut siapa? Sekali lagi ngikut pemerintah. Kata Nabi SAW, as-saum yauma tasumun wal fitru yaumul tuftirun. Puasa itu di mana para jamaah sedang berpuasa, dan berlebaran di mana para jamaah sedang berlebaran, dan jamaah dipegang kendalinya oleh pemerintah. Maka ketika pemerintah telah menetapkan ini 1 Syawal, maka kita ikut pemerintah, dan ini lebih hati-hati, dan difatwakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebelum lebaran ingat bayar zakat fitrah. Zakat fitrah mulai di malam hari.
Sebagian ulama mengatakan boleh 2 hari sebelum hari raya. Ini diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bayarnya pakai beras, lebih aman. Kalau mau kasih uang, bayar pakai beras dulu, baru kasih uang. Uangnya ngintip kan, sebagian orang bayarnya pakai uang. Ahsan, kita beli beras dulu 3 kilo, kasih beras, baru kita kasih uang. Kalau kita bayar di masjid pakai uang, itu tetap bayar beras. Karena nanti panitia DKM-nya akan beli beras. Berapa kilo? Ambil aman aja lah 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2/4. Kita 3 kilo aja biar aman. Dan zakat fitrah semua tidak berkaitan dengan anak kecil, anak besar, semuanya dibayarkan bagi yang mencari nafkahnya. Dan sunnah kalau ada ibu hamil sudah lebih dari 4 bulan, maka sunnahnya juga kita bayarkan zakat untuk janin tersebut. Kapan seorang diwajibkan bayar zakat? Ketika terbenam matahari bulan Ramadan, artinya 1 Syawal, itulah wajib bagi dia untuk bayar zakat fitrah. Kalau dia meninggal sebelum azan 1 menit, azan maghrib Syawal, dia nggak wajib bayar zakat. Kalau ada bayi lahir, pas lahir kemudian azan, maka bayi ini sudah wajib untuk bayar zakat. Tapi kalau sebelumnya itu cuma hukumnya sunnah. Tapi kalau dia lahir pas setelah azan 1 detik 1 menit, maka dia sudah diwajibkan untuk bayar zakat. Wallahu taala alam, ini yang bisa kami sampaikan. Kalau benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.